Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita yang datang ke tempat ini, bahkan teman-teman jemaat Tuhan yang menonton secara online, pasti kita datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan. Satu tujuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai hari yang baru, kita bawa hidup ini kepada Tuhan, berserah dalam tangan Tuhan, sambil menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kita akan mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sampai pagi hari ini kami masih merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan kami, bisa menikmati hari yang baru lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa roh, jiwa, dan tubuh kami kepada Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain kami bawa ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
Sekali lagi mari katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, Kau Bapa yang setia. Haleluya, dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Ku bawa korban syukurku, berterima kasih. Ku bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu nyata, tiada pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu melimpah Tuhan. Haleluya, kami haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu, tinggikan namanya, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak disembah. Bersyukur padamu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu nyata Tuhan. Tiada habis-habisnya dalam hidup kami, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu, melimpah kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, sempurna kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggikan, kami tinggikan nama-Mu. Kau layak terima segala pujian kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus, sebab kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami, selalu ada di pihak kami, bersama-Mu, menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
berlalu. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau selalu beserta kami. Kau selalu memelihara kehidupan kami. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan tak terbatas kasih. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, segala kemuliaan tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, segala kemuliaan terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Yesus, ku bersyukur kepadamu, sebab Kau layak Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Kau Allah yang mulia, Kau juru selamat kami. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dekat padamu kami rasakan ketenangan. Hanya dekat padamu Tuhan kami rasakan ketenangan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dekat padaku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan
bersamamu. Ku ingin selalu. Amin Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami sembahmu Tuhan. Sungguh indah terima kasih. Ku mau selalu bersekutu denganmu. Sebab haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yang jiwa rindu akan biarkan Roh-Mu tinggal dalam Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu haleluya, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Tinggal dalam hidup
katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah saat kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami yakin di dalam hadirat-Mu kami menemukan kasih yang sejati. Kami menemukan penghiburan yang sejati. Kami menemukan kekuatan yang sejati. Yang terus memampukan kami. Yang terus menghibur kami. Yang terus membuat kami dapat berjalan tegak dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu, itu yang terus ada dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu terus kami rasakan Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, pagi hari ini kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Oleh karena itu biar pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara dalam setiap kami. Roh Kudus tunjukkan kepada kami jalan, langkah yang harus kami lalui. Kami serahkan Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa di dalam program acara Saraba. Selamat datang mungkin bagi yang menyaksikan secara online, buat rekan-rekan yang saat ini juga ada di gereja bernyanyi bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar secara singkat firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Kita buka sama-sama 1 Korintus yang ke-9 ayat yang ke-24. Dan saya hanya akan membacakan satu ayat, karena di ayat ini kita akan belajar bersama-sama memasuki bulan November, di mana kita memasuki bulan disiplin rohani. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kata disiplin, kita seringkali membayangkan tentang bagaimana orang kalau dihukum, kalau kita sekolah ya dulu. Kalau kita sekolah, pakaian kita mungkin acak-acakan, rambut kita mungkin berantakan, nanti kita akan didisiplinkan sama guru. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin rohani, kita akan sepanjang bulan ini, baik ibadah raya pertama maupun kedua, kita akan bahas sama-sama bentuknya seperti apa. Tetapi pagi hari ini saya memberi sedikit dasar mengenai mengapa kita perlu disiplin rohani. 1 Korintus 9:24 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, ada hal yang menarik pagi hari ini, bahwa begini. Dosa, saya agak tarik mundur sedikit ke belakang. Dosa itu membuat status kita yang harusnya menjadi pelaku, menjadi atlet yang bertanding, itu menjadi penonton. Ya, sehingga kita tidak mendapatkan upah kalau hanya menonton, ya artinya hanya menikmati saja. Tetapi tidak pernah terlibat dan tidak akan mendapatkan upahnya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan, pada saat justification itu, maka status kita berubah menjadi yang penonton, beralih menjadi atlet dalam gelanggang pertandingan. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan, di dalam gelanggang semua peserta turut berlari. Paulus mencoba menggambarkan engkau dan saya yang menyaksikan program ini, mengatakan bahwa engkau dan saya adalah atlet atau peserta pertandingan. Artinya, di dalam kehidupan kita saat kita dibenarkan, saat kita percaya kepada Yesus, ada sebuah status yang berubah di sana. Status yang dulunya kita orang berdosa, kemudian menjadi orang yang dibenarkan. Nah, tapi ternyata bukan hanya status yang berubah. Perhatikan, bukan hanya status kita yang berubah, tetapi juga kegiatan yang kita lakukan. Nah, perubahan status itu tentunya menuntut kita, membuat kita memiliki peran yang lebih, tanggung jawab yang lebih. Kita mengerti antara penonton dan atlet yang bertanding
tentunya banyak sekali perbedaan di sana. Ya, seorang atlet, perhatikan, seorang atlet pasti kalau dia mau bertanding, ada pertandingan, dia akan mempersiapkan dirinya baik-baik, betul? Ya, nggak hanya atlet, mungkin kita juga beberapa hari yang lalu ada seseorang yang ngadep sama saya, Kak, saya mau ikut audisi ini. Saya mau ikut perlombaan, Kak, perlombaan ngeband. Saya pastikan kalau kita ngikutin perlombaan ngeband, ya pasti kita akan latihannya lebih, benar ya? Kalau kita mau mengikuti suatu perlombaan atau kita di dalam pertandingan, kita menjadi atlet di sana. Misalkan diadakannya 2 minggu kemudian, saya pastikan dalam 2 minggu ini mungkin latihan kita akan lebih ekstra. Mungkin kalau sebelumnya kita nggak ada pertandingan, kita cuma latihan 1 kali. Tetapi begitu kita tahu kita ada pertandingan nanti, maka biasanya kita akan mendisiplinkan diri kita lebih keras, lebih lagi ketimbang pada saat tidak ada pertandingan. Betul? Makanya hal yang sama di dalam disiplin ini. Makanya gini, setiap orang yang sudah berubah menjadi atlet atau pelari di dalam gelanggang pertandingan itu, dia pasti latihannya akan 3 kali lebih keras. Ya, bukan hanya latihannya 3 kali, mungkin jamnya pun ditambah, jam latihannya pun ditambah. Dia akan mendisiplinkan dirinya, bukan hanya itu juga, dia mungkin akan melakukan diet tertentu. Supaya apa? Mempersiapkan dirinya. Nah ternyata Paulus memberikan gambaran ini kepada kita semua pagi hari ini sama. Pada saat kita sudah diselamatkan, ingat tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu berarti kekudusan. Nah artinya di dalam kita, kehidupan kerohanian kita dituntut untuk bisa lebih daripada yang lain. Artinya kita harus memiliki disiplin yang lebih, jadwal yang lebih daripada yang lain. Maaf, kalau misalkan orang tidak percaya, atau bahkan orang yang percaya, hidupnya doanya hanya 3 kali sehari. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Anda berarti bukan pelari. Kita berarti bukan seorang pelari. Orang pelari yang siap-siap mengikuti pertandingan, nggak akan biasa saja. Ya. Makanya di sini kita ada doa pagi. Kita melatih diri kita, mempersiapkan diri kita. Ingat, saya mau kasih tahu sesuatu, disclaimer dulu. Pada saat kita percaya, pada saat kita melakukan disiplin rohani itu tidak menambah kekudusan kita. Karena kekudusan kita sudah dilakukan oleh Yesus. Pembenaran kita sudah dilakukan oleh Yesus. Tapi apa yang kita lakukan dengan disiplin rohani kita adalah kita mempersiapkan diri kita untuk kemudian nanti kita menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, kalau seperti itu Paulus menggambarkan kepada kita, ayo jangan biasa-biasa saja. Terhadap kerohanianmu jangan biasa-biasa saja. Ya. Jadi kalau orang Kristen lain yang nggak melayani, ya kita harus melayani. Kalau yang lainnya suka marah, begitu disindir, baper, ya berarti kita tidak boleh cepat baper. Ya. Kalau misalkan orang hanya berdoa 3 kali, doa makan, doa minum, ya kita harus lebih. Ada doa malam, ada doa pagi. Kalau orang lain hanya baca Alkitab pas ketemu hari Minggu, maka kalau kita mau disiplin lebih, kita mau lebih daripada yang lain karena kita adalah atlet, maka kita harus baca Alkitab setiap hari. Yang setuju katakan amin. Nah ini yang orang tidak mengerti seringkali. Dia tidak mengerti bahwa statusnya adalah seorang atlet. Ini yang bahaya. Ya, jangan sampai ternyata kita sudah atlet di dalam, tetapi kita hanya jalan saja, atlet lari, tapi kita jalan. Karena kita tidak mengerti bahwa kita dituntut untuk berbeda dari yang lain, untuk lebih daripada yang lain. Pagi hari ini Tuhan mau ngomong buat kita semua, kalau engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dirubah statusnya dari yang biasa saja menjadi orang yang ikut aktif di dalam Tuhan. Pergunakan kesempatan ini melatih diri, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pergunakan masa muda dengan baik. Jadilah orang di atas rata-rata. Makanya Paulus mengatakan begini, karena itu larilah begitu rupa. Nah kata begitu rupa, larilah begitu rupa itu seperti seorang kesetanan yang gila dalam berlari. Pokoknya harus. Nah kalau orang yang seperti itu berarti dia memiliki usaha yang lebih daripada yang lain. Usaha di atas rata-rata. Saya mau kasih tahu buat seluruh kita yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online. Engkau nggak bisa ya kerjanya hanya bangun pagi, scroll IG,
ya. Lalu kemudian makan, tidur, scroll IG lagi, bangun, tidur, makan, seperti itu. Lalu Anda akan besok, Tuhan, saya pasti akan menjadi orang yang kaya. Tidak mungkin. Ya, itu namanya ngimpi di siang bolong. Kecuali kalau Anda dapat warisan, itu pun juga 1:1 juta. Ya, warisannya. Dan saya yakin juga orang tua biasanya nggak akan kasih warisan sama anaknya yang pemalas. Begitu. Jadi sudah repot. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Anda nggak bisa seperti itu. Kalau kita dalam kehidupan kita, terutama kehidupan rohani kita, Paulus sudah mengatakan Anda ini seorang atlet pelari. Maka rubah pola hidup Anda menjadi pola hidup yang memang pantas untuk menjadi seorang pelari. Ya, pelari nggak mungkin kegemukan kayak saya yang perutnya sudah keluar. Itu. Pelari pasti dia perutnya akan six-pack. Tenaganya akan lebih. Kenapa? Karena dia latihan. Ya, setiap kita di tempat ini yang menyaksikan dia secara online, perhatikan dalam kehidupan kerohanian kita. Saat kita dipersiapkan oleh Tuhan, ayo, jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan siapkan. Pakai itu terus untuk melatih diri kita. Itu. Makanya saya selalu katakan, ngapain saya bikin suara pagi-pagi? Yang nonton juga paling cuma 1-2. Oh, saya tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah saya sedang melatih anak-anak muda di tempat saya untuk bangun pagi. Ya. Saya melatih mereka untuk bangun pagi karena suatu saat kalau mereka bekerja seperti saya akan bangun pagi. Gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya kurang memperhatikan WhatsApp saya sehingga di kantor ada apel dan saya kelewatan ngebacanya. Ya, saya bangun seperti biasa. Begitu masuk kantor, apel. Saya terus gitu jadinya, jadi nggak ikut apel. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya karena tidak mempersiapkan diri baik-baik. Nah, bagaimana kita seperti itu? Kita yang sudah statusnya harusnya atlet yang berlari, tapi kita tidak siap. Ya. Itu. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Besok minggu depan kita akan belajar bersama-sama bahwa ada beberapa hal yang Tuhan lakukan untuk mempersiapkan kita menuju kekekalan bersama dengan Dia. Nah, tapi pagi hari ini saya mau kasih tahu sebuah dasar bahwa engkau dan saya pada saat diselamatkan statusnya sudah berbeda. Bukan seperti orang-orang biasanya, tetapi kita digambarkan sebagai seorang pelari. Seorang pelari harus mempersiapkan dirinya, memiliki disiplin-disiplin tertentu, supaya dalam berlari memiliki stamina yang bagus. Supaya pada saat nanti berlari kelihatan bahwa kita punya effort yang luar biasa. Maka kita mempunyai effort di atas rata-rata. Makanya dikatakan karena itu larilah begitu rupa. Makanya nggak salah. Ya, nggak salah kalau dalam 1 Timotius 4 yang ke-7 kita buka sama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7b, sorry. Latihlah dirimu beribadah. Nah, kenapa kita harus melatih diri kita beribadah? Ingat, karena tadi nature kita adalah bukan pelari, kemudian kita ternyata dijadikan seorang atlet pada saat kita percaya sama Yesus, kita harus dituntut lebih. Makanya kita harus melatih diri kita. Ingat di dalam saya sudah kasih gambaran pernah seperti ini. Pada saat kita belum percaya sama Yesus, pada saat kita belum lahir baru, ya. Di dalam nature kita hanya ada kehendak yang melanggar kekudusan Tuhan. Hanya ada dosa di dalamnya. Ada nature dosa yang kalau misalkan apapun yang kita lakukan itu melahirkan dosa saja di dalamnya. Tetapi begitu kita lahir baru percaya sama Yesus, Tuhan installkan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga di dalam diri kita ada dua keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Nah, di dalam keinginan roh itu kita harus melatih diri kita, yaitu melatih beribadah supaya keinginan roh mendominasi. Sehingga keinginan roh itu semakin membesar dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Ya melatih diri kita. Ya, melatih diri kita beribadah sama dengan kita memberi makan manusia rohani kita. Makanya nggak salah kalau Paulus menuliskan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah karena engkau masih ada keinginan daging dalam dirimu. Ya, cara untuk memenangkan itu ya kita harus melatih diri kita. Ya, pagi hari ini untuk engkau yang menonton di sana, yang menyaksikan secara online, Tuhan mau kita semua menyadari hal ini. Dan kita semua mulai bergerak maju, mulai bergerak, jangan bermalas-malasan lagi.
Ya, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu ini karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Kalau Tuhan sudah berikan waktu kita bernafas, Tuhan berikan waktu kita untuk melayani. Perlakukanlah hidupmu memang seperti memang engkau dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan bermalas-malasan lagi. Jadikan hidupmu bermakna. Jadikan hidupmu penuh arti di dalam Tuhan. Ya. Jangan malas-malasan lagi. Karena saya selalu katakan kepada anak muda di tempat saya, ingat, ada banyak hal, ya, ada satu hal yang tidak bisa kita rubah, yaitu waktu. Kalau kita sudah kehilangan waktu, kita nggak bisa putar lagi ke belakang. Kita nggak bisa lagi memutar waktu seperti seolah-olah kita punya pintu Doraemon. Ya, kita punya laci Doraemon yang kalau kita masuk kita bisa kembali ke mesin waktu. Lalu kita merubah jalannya sejarah. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu setiap waktu yang kau jalani, pergunakan dengan baik. Jangan menyanyiakan itu. Karena satu kali saja kita jalan. Ya. Satu kali saja perjalanan kita di hidup kita dari umur 0 tahun sampai dengan nanti kita dipanggil Tuhan. Itu hanya satu kali jalan. Nggak bisa, oh saya salah ini. Ternyata saya harusnya saya kuliah, saya tidak kuliah. Harus belum kayak diulang lagi waktunya, tidak bisa. Tidak bisa diulang lagi waktunya. Makanya pergunakan waktu ini dengan baik. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi mari kita siapkan hati kita. Kita mau di dalam status kita sebagai seorang atlet yang berada, kita mau mempersiapkan diri kita